Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Bersama saya Syuti Panna SPD. Kita akan belajar fisika kelas 11. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat dan walafiat dan terhindar dari wabah COVID-19 dan semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan belajar fisika membahas tentang masalah momen gaya. Momen gaya atau torsi dapat didefinisikan sebagai beberapa pengertian. Pertama, torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Yang kedua, torsi juga dapat disebut momen gaya. Dan yang ketiga, momen gaya atau torsi bernilai positif jika untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan putaran jarum jam. Dan jika benda berotasi dengan arah berputar berlawanan jarum jam, maka rotasi menyebabnya bernilai negatif. Yang keempat, setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Seperti pada gambar yang ada, di sini ada dua arah yang berlainan. Ada yang searah dengan jarum jam dan ada yang berlainan arah dengan jarum jam. Nah, kalau diberikan atau dihubungkan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti daun pintu, di ensel itu adalah sumbu putar, kemudian daun pintu dan ujungnya itu adalah arah daripada rotasi. Rotasi atau momen gaya dirumuskan sebagai tau sama dengan R dikali dengan gaya, di mana tau itu adalah rotasi atau momen gaya, satuannya Newton meter, dan R adalah lenggan gaya, satuannya adalah meter, dan F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lenggan gaya, satuannya adalah Newton. Jadi gaya yang bekerja pada lenggan gaya tidak tegak lurus, maka besar torsinya adalah R dikali gaya dikali dengan sudut yang terbentuk atau sin alfa, di mana alfa adalah sudut antara gaya dengan lenggan gaya. Berikutnya adalah momen inersia. Konsep momen inersia pertama kali diberikan oleh Laurent Edior. Momen inersia didefinisikan sebagai kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya, atau dapat dikatakan ukuran kesukaran untuk membuat benda berputar atau bergerak melingkar. Besar momen inersia bergantung pada bentuk benda dan posisi sumbu putar benda tersebut, seperti pada gambar. Momen inersia dirumuskan adalah I sama dengan M dikali R pangkat 2, di mana I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter pangkat 2, sedangkan R adalah jari-jari, satuannya adalah meter, kemudian M berarti massa benda atau partikel, satuannya adalah kilogram. Benda yang terdiri atas susunan partikel atau benda-benda yang menyusunnya yang lebih kecil, jika melakukan gerak rotasi, maka momen inersianya sama dengan hasil jumlah semua momen inersia penyusunnya. Nah, sehingga dengan demikian berarti inersia sama dengan sigma massa 1 dikali dengan jari-jari 1 pangkat 2. Karena di sini ada sigma menunjukkan jumlah, maka inersia sama dengan M1 dikali R1 pangkat 2 ditambah M2 dikali R2 pangkat 2 ditambah M3 dikali dengan pangkat 2 dan seterusnya. Nah,
Sekian dan terima kasih. Pertemuan kali ini semoga sukses belajar dan terima kasih.